Ini nyalain nggak? Ini udah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari kitab yang penting untuk kita ketahui, yaitu kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting di amatil ummah, untuk seluruh umat. Jadi yang kita akan pelajari yaitu hal-hal yang sangat penting yang mana umat Islam mestinya tahu. Dan kitab ini kecil dan sudah ada terjemahannya, cuman segini kayaknya, itu pun cuma beberapa lembar. Ya, kalau misalkan seorang membaca itu satu kali duduk, insyaallah sudah hatam. Kan tapi insyaallah ta'ala kita akan coba mengkaji bersama, mempelajari bersama kitab yang kecil tersebut dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Yang mana insyaallah ta'ala pembahasan yang akan Anda ambil yaitu terkait akhlak yang mulia. Dan ini melengkapi pembahasan yang akan dibahas oleh Ustaz Lanlan hafizallahu ta'ala, yaitu beliau membahas tentang akidah. Baik. Qala al-muallifu asy-syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala, berkata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ad-darsul khamisu asyara, ad-darsu al-khamisa asyara, pembelajaran yang ke-15, at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim. Pelajaran yang ke-15 yang hendaknya seluruh umat tahu dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhias dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kedudukan akhlak di dalam syariat Islam begitu agung, begitu tinggi. Di antara hal yang menunjukkan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lihat, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin langsung memuji nabinya dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dan tidaklah Allah memuji nabinya kecuali pasti di dalamnya perkara itu agung. Ketika Allah memuji bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW di atas akhlak yang mulia, ini hal ini yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam bahasa Arab kata innama itu lil hasr,
yaitu untuk pembatasan. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini membatasi bahwasanya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya akhlak yang mulia itu bukan semata-mata muamalah kita dengan sesama, tidak. Karena hal yang hendaknya kita ketahui bahwasanya akhlak yang mulia itu termasuk di dalamnya muamalah kita dengan Allah Rabbul Alamin, pencipta kita. Ketika misalkan kita katakan bahwasanya akhlak yang mulia mempunyai kedudukan yang agung dalam agama, bukan hanya semata kita muamalah dengan manusia, tidak. Akan tetapi bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitupun muamalah kita dengan manusia. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan dalam masalah akhlak mulia ini, manusia dalam memahaminya terbagi 3. Yang benar 1, yang salah 2. Yang salah yang pertama yaitu menyepelekan. Mereka mengatakan bahwasanya yang penting akidah, yang penting manhaj, akhlak urusan nanti. Dalam perkataan mereka itu ada sisi benarnya dan ada sisi salahnya. Sisi benarnya betul, akidah, manhaj itu utama. Sisi salahnya apa? Menyepelekan akhlak. Karena ketahuilah bahwasanya di antara manhaj atau cara beragama yang benar bukan hanya sekedar akidah. Manhaj pun masuk di dalamnya. Akhlak masuk di dalam manhaj. Jadi pembahasan akhlak itu masuk di dalam manhaj. Kenapa? Karena yang namanya manhaj itu agama seluruhnya. Yaitu apa? Manhaj itu cara memahami agama yang benar. Akhlak bagian dari agama tidak? Bagian dari agama. Jadi akhlak pun masuk di bagian manhaj. Manhaj itu apa? Itu cara beragama yang benar. Karena agama itu tidak terlepas dari 4 hal. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah. Nah, 4 hal ini masuk di dalamnya manhaj. Bagaimana manhaj kita dalam berakidah, bagaimana manhaj kita dalam beribadah, bagaimana manhaj kita dalam berakhlak, bagaimana manhaj kita dalam bermuamalah. Jadi yang namanya manhaj itu apa? Cakupannya luas, di antaranya akhlak. Begitupun yang namanya akidah itu erat kaitannya dengan akhlak. Jadi yang namanya akidah erat kaitannya dengan akhlak. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat." Yang artinya, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, tidak. Akan tapi yang namanya kebajikan itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi. Ini rukun iman. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kemudian yang namanya kebajikan itu memberikan harta yang ia cintai kepada orang-orang miskin, kepada karib kerabat. Lihat, dalam ayat yang mulia ini Allah menggandengkan antara keimanan, bahkan rukun iman dengan akhlak yang mulia, erat kaitannya. Begitupun banyak dalam ayat-ayat. Begitupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, hendaknya dia berkata baik atau diam. Lihat, Nabi SAW mengaitkan antara keimanan, antara akidah dengan akhlak yang mulia, dengan bertutur kata yang baik. Begitupun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Lihat bagaimana yang namanya keimanan Nabi SAW gandekan dengan memuliakan tetangga. Walyukrim dhaifahu, dan memuliakan tamunya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama itu di dalamnya termasuk akhlak. Akidah dengan akhlak saling berkaitan. Tidak dapat kita pisahkan. Betul kita mempelajari akidah, betul kita mempelajari manhaj, akan tapi jangan lalai dalam mempelajari akhlak.
Kalau kita tidak mempelajari, tahu dari mana? Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Innar rajula, sesungguhnya seorang itu la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaimil qa'im. Kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya seseorang mendapatkan derajat orang yang puasa, orang yang rajin sholatnya dengan akhlak yang mulia. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini apa? Seorang mendapatkan derajat orang-orang yang berpuasa, mendapatkan derajat-derajat orang yang sholat dengan akhlak yang mulia. Jadi hendaknya kita perhatikan masalah ini. Seorang misalnya ketika ngaji, dia tentu merasakan, oh saya sedang ibadah. Akan tapi sedikit orang yang ketika dia bermuamalah dengan istrinya seolah-olah dia sedang tidak ibadah, padahal dia bermuamalah dengan istrinya sedang ibadah. Dia bertutur kata dengan baik kepada istrinya, kepada anaknya sedang ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada tamunya, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Oleh karenanya apa? Ini rahasianya. Kenapa akhlak yang mulia itu pahalanya besar? Pahalanya agung. Kenapa? Karena yang namanya ibadah lain terbatas, sholat terbatas, puasa terbatas. Akan tapi akhlak yang mulia hampir 24 jam. Oleh karena apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari tentang akhlak yang mulia ini. Allahumma amin. Baik. Kita masuk pembahasan di dalam kitab. Qala Syekh rahimallahu taala ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis asyara. Pelajaran yang ke-15. Atau sebelum masuk kitab tadi baru dibahas bahwasanya dalam masalah ini ada 3 kelompok. Pertama yang menyepelekan, yang tadi sudah kita bahas, yaitu apa? Menganggap akhlak itu nanti. Kita tadi bantahannya sudah disebutkan. Kemudian ada kelompok yang salah juga, yaitu orang yang berlebihan, yang memaknai akhlak yang mulia itu salah. Contohnya seperti apa? Ini misalkan, ketika seorang dai memperingatkan manusia supaya tidak meminta-minta kepada penghuni kubur, supaya beribadah itu sesuai contoh Nabi Muhammad SAW. Jangan beribadah dari sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang keliru dalam memahami akhlak yang mulia, dia berkata apa? Kalau berdakwah itu jangan singgung-singgung orang lain, jangan singgung-singgung amalan orang lain, karena itu bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu apa? Bagaimana kita bersatu dalam Islam, misalkan ini salah. Justru termasuk akhlak yang mulia apa? Memperingatkan manusia dari keburukan. Karena ketika seorang misalkan terus-menerus dalam keburukan, naudzubillah, ujung-ujungnya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika seorang memperingatkan dari kesalahan-kesalahan, justru apa itu? Bentuk kasih sayang, itu bentuk akhlak ya. Bisa pahami? Baik. Jadi dalam akhlak yang mulia ini ada 3 pemahaman. Yang pertama berlebihan dan ini salah. Kemudian yang kedua menyepelekan, ini juga salah. Yang benar apa? Tengah-tengah, yaitu menempatkan pada tempatnya. Akhlak yang mulia bagian agama, hendaknya kita mempelajarinya, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Qala Asy-Syaikh rahimallahu taala ad-darsul khamis asyara. Pelajaran yang ke-15, yaitu at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati likulli muslim. Hendaknya seorang muslim itu berhias dengan akhlak yang disyariatkan. Ingat, berarti yang namanya akhlak itu mesti ada syariatnya. Jadi akhlak itu ada syariatnya. Jadi ketika misalkan orang menganggap itu akhlak yang mulia, tapi ternyata tidak ada syariatnya, berarti pada hakikatnya hal tersebut bukan akhlak yang mulia. Contoh misalkan, orang ketika lewat di hadapan banyak orang sampai bungkuk-bungkuk, sampai merendahkan diri, katanya Pak ini akhlak yang mulia. Datang syariat bahwa ini apa? Salah. Tidak boleh seorang sampai membungkuk-bungkuk, apalagi sampai sujud di hadapan orang lain. Ini tidak boleh hukumnya haram. Meskipun adat mengatakan itu bagian dari akhlak yang mulia, kita katakan itu bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah al-masyru'ah, yang disyariatkan, yang ada dalilnya.
Kata beliau rahimahullahu taala, at-tahari bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim wa minha as-sidqu wal amanah. Di antara akhlak yang mulia yaitu jujur. Begitupun amanah. Wal ifafu wal haya'u wasyaja'atu, begitupun ifaf, menahan diri. Haya, malu. Begitupun berani. Ya, bagaimana seandainya seorang berhias dengan akhlak yang mulia berupa dia jujur ketika dia berkata benar. Karena yang namanya jujur itu apa? Fakta dengan yang diucapkan itu selaras. Dikatakan seorang berbohong ketika dia berkata dengan sesuatu yang menyelisihi fakta. Begitupun amanah, hendaknya apa? Seorang muslim itu amanah. Jangan sampai khianat. Seorang muslim itu hendaknya jujur, jangan sampai berdusta. Wal ifaf, hendaknya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang halal. Menahan diri dari minta-minta kepada makhluk dan lain sebagainya. Wal haya'u, begitupun hendaknya seorang muslim itu mempunyai sifat malu. Jangan sampai seorang muslim itu tidak malu. Ketika misalkan perempuan dia dengan pedenya keluar rumah tanpa hijab, memamerkan kecantikan, ini tidak ada rasa malu pada diri dia. Berarti apa? Akhlak yang mulianya kurang, mesti diperbaiki. Begitupun seorang muslim misalkan dengan bangganya dia memamerkan istri-istrinya, padahal istrinya itu apa? Hanya untuk dia. Kan tapi dengan bangganya apa? Dia gandeng akhlak umum, apa? Orang yang kurang akhlak kemuliaan. Karena di antara akhlak mulia apa? Haya, malu. Ketika misalkan ketahuan bermaksiat, ketika menampakkan maksiat secara terang, hendaknya apa? Malu. Kunwas syaja'atu, begitupun akhlak yang mulia itu syaja'ah, berani. Seorang muslim itu harus berani. Jangan sampai seorang muslim itu pengecut. Wal karam, begitupun dermawan. Seorang muslim hendaknya mempunyai sifat dermawan. Dan dermawan itu tidak mesti dengan harta. Ustaz, misalkan saya pengen dermawan tapi tidak punya harta. Ya bisa dermawan itu apa? Dengan pikiran, dengan tenaga. Karena yang namanya kedermawanan itu tidak terbatas dengan harta. Jika kedermawanan terbatas pada harta, berarti apa? Pemahaman orang tersebut salah. Karena yang namanya kedermawanan itu apa? Tidak terbatas dalam harta. Kemudian wal wafa'u, menunaikan janji. Nah, seorang muslim juga hendaknya dia itu al-wafa, menunaikan janji. Jangan sampai misalkan ketika janji ingkar. Kemudian wan nazahatu an kulli ma harramallah. Kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul jiwar, begitupun seorang muslim hendaknya bertetangga dengan baik. Seorang muslim hendaknya bertetangga dengan baik. Bahkan seandainya misalkan tetangga kita itu belum beriman, masih orang kafir, non muslim, maka hendaknya apa? Berbagi dengan orang tersebut. Ketika ada makanan lebih, kasih. Bahkan jangan sampai nunggu makanan lebih, tapi apa? Kasih. Mudah-mudahan dengan baiknya kita kepada orang tersebut, dia masuk Islam. Kemudian selanjutnya wa musa'adatu dzawil hajati hasaba taqah, yaitu menolong orang-orang yang butuh bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi antara akhlak yang mulia, bagaimana kita bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Misalkan kita lihat saudara kita sedang membutuhkan suatu hal, kita bantu. Jangan sampai apa? Kita nunggu saudara kita ngemis-ngemis pada kita minta tolong. Ya, bantu. Kalau misalkan sudah terlihat kesusahan, tanya ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu misalkan. Kemudian wa ghairi dzalika min akhlaqil lati dallal kitab wa sunnatu ala masyru'iyyatiha. Dan selainnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terkait pensyariatan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu apa? Pembahasan yang luas. Yang disebutkan tadi hanyalah sebagian saja. Tapi kita masuk ke syarah penjelasan. Kata Syekh Abdul Razzaq Habibullah Ta'ala,
al-khuluqu unwanu falahi sahibihi wa sabilu sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Yang namanya akhlak itu merupakan tanda keberuntungan pemiliknya. Jadi akhlak yang mulia itu merupakan tanda keberuntungan pemiliknya. Jika ada seorang misalkan berakhlak mulia, itu tanda bahwasanya dia orang yang beruntung. Karena bisa jadi misalkan seorang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, akan tetapi ternyata akhlaknya buruk. Dia mengunjing sana sini, tangannya tidak selamat dari menzalimi orang lain. Bisa jadi apa? Disebabkan kezaliman tersebut, ibadahnya diambil oleh orang yang ia zalimi. Bahkan di sini sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mengeluhkan ada seorang wanita, dia itu rajin ibadahnya, sholat sunnahnya, sedekahnya, puasanya rajin. Akan tetapi tetangganya tidak selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kata Nabi Muhammad SAW, hiya finnar. Subhanallah. Perempuan tersebut di neraka. Lihat, padahal sholatnya bukan hanya yang wajib, sholat sunnah rajin. Puasanya bukan hanya Ramadan dengan puasa sunnah. Sedekahnya bukan hanya sedekah wajib zakat, tapi apa? Sedekah sunnah. Bersamaan dengan itu semua, dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, dengan tangannya. Kata Nabi Muhammad SAW, hiya finnar, dia di neraka. Karena yang namanya ibadah itu mestinya memberikan pengaruh pada akhlak. Kalau misalkan seorang ibadahnya rajin tapi akhlaknya kurang baik, perlu ditanyakan, tanda tanya itu. Kenapa ibadahnya memberi pengaruh atau tidak? Karena ibadah itu harusnya jika benar memberi pengaruh pada akhlak yang mulia. Ada orang lain yang disebutkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut ibadahnya biasa saja, dalam artian yang wajib-wajib saja. Akan tapi tetangganya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kata Nabi Muhammad SAW, hiya fil jannah, dia di surga. Lihat perbandingannya. Yang satu rajin ibadahnya sampai yang sunnah, tapi tetangganya diganggu, hiya finnar, dia di neraka. Yang satunya lagi, dia ibadahnya yang wajib-wajib saja, tapi tetangganya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, hiya fil jannah, dia di surga. Oleh karena apa? Hendaknya kita perhatikan masalah akhlak ini. Bagaimana hubungan kita dengan Allah baik, begitupun hubungan dengan sesama baik. Karena seorang dikatakan soleh itu ketika terpenuhi dua hal. Pertama, hubungan dia dengan Allah baik, begitupun hubungan dengan sesama baik. Seorang tidak dikatakan soleh sampai terpenuhi dua hal ini, yaitu baik kepada Allah, baik kepada sesama. Dan hal atau orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga kita. Jangan sampai misalkan kita loyal kepada teman kita, sahabat kita, tapi di rumah pelit. Jangan sampai. Justru orang yang paling berhak dengan kebaikan kita adalah keluarga kita, istri kita, anak kita, karib kerabat kita. Mereka yang lebih berhak sebelum orang lain. Bahkan pahalanya lebih besar ketika kita bersedekah atau memberikan kelebihan harta kita kepada istri kita, karib kerabat kita dibandingkan kepada orang lain. Baik. Kata beliau hafizallahu taala wasabilu sa'adati fid dunya wal akhirah. Yang namanya akhlak yang mulia itu sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Famastujlibat al-khayratu fid dunya wal akhirah bimithlihi. Tidak ada hal yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana adab, sebagaimana akhlak. Wa mastudfi'at asy-syururu fihima bimithlihi. Dan tidak ada hal yang dapat mendatangkan keburukan melebihi jeleknya akhlak. Mungkin seorang bertanya, Ustaz, dari perkataan beliau hafizallahu ta'ala seolah-olah apa? Agama itu seluruhnya akhlak. Karena dengan akhlak yang mulia seorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya dengan akhlak yang buruk apa? Dia akan mendapatkan keburukan dunia dan akhirat. Betul, yang namanya akhlak mulia itu apa? Hampir mencakup seluruh agama. Karena agama itu apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita berakhlak yang mulia. Dan para ulama menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu tiga.
Yang pertama, akhlak yang mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang kedua, akhlak kita dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, akhlak kita dengan sesama. Karena tidak dikatakan seorang itu berakhlak yang mulia sampai dia berakhlak yang mulia kepada Allah. Jadi jangan sampai tertipu misalkan orang kafir, orang musyrik baik, ketika ada orang yang susah dibantu, kita katakan dia tidak berakhlak yang mulia. Kenapa? Bagaimana kita katakan dia berakhlak yang mulia sedangkan dia tidak beriman kepada Allah yang menciptakan dia? Bagaimana kita katakan dia berakhlak yang mulia sedangkan dia tidak beriman kepada zat yang memberikan rezeki kepada dia? Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengatur segala urusan dia, Allah yang beri rezeki kepada dia. Lalu dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan akhlak yang mulia. Sebagaimana misalkan kita atau orang tua kita berbuat baik kepada kita, apa yang kita inginkan diberi, ada manfaat-manfaat diberikan kepada kita, ketika ada kejelekan dihalau dari kita, kemudian kita berbuat buruk misalkan kepada orang tua kita, kita bukan orang yang berakhlak yang mulia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih agung daripada orang tua kita. Ketika Allah memberikan segala keperluan kita, kemudian misalkan seorang manusia tidak beriman kepadanya, ini bukan orang yang berakhlak mulia. Meskipun dia baik kepada tetangganya, meskipun dia baik kepada orang tuanya, meskipun dia baik kepada pasangan hidupnya, kita katakan dia tidak berakhlak yang mulia disebabkan dia tidak beriman kepada Rabb yang menciptakannya. Jadi yang namanya akhlak yang mulia itu bagaimana kita bisa baik hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita bermuamalah baik dengan diri kita, begitupun kita baik dengan sesama manusia. Ini yang bagian agama seluruhnya, tidak ada yang terlewatkan. Tapi kata beliau, hafizallahu ta'ala, fasya'nuhu 'azim wa makanatuhu 'aliyyah. Perkara akhlak ini sangatlah agung, kedudukannya sangat tinggi. Hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an aktsari ma yudkhiluhu bihi an-nasul jannah qala taqwallahu wa husnul khuluq. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya hal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, yang pertama takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, berakhlak mulia. Lihat dalam hadis ini Nabi SAW menggandengkan antara takwa dengan akhlak yang mulia. Baik. Kata beliau hafizallahu ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, siapa orang-orang yang ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Perhatikan hadis ini. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku kelak di pada hari kiamat, yaitu ahasinuhum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan ingat, harus dengan pemahaman yang benar. Akhlak yang baik seperti apa? Baik dengan Allah, baik dengan sesama. Baik. Kita masuk pembahasan akhlak yang pertama, yaitu as-sidqu, jujur. Jujur yaitu sesuai antara apa yang diucapkan dengan fakta di lapangan. Ini jujur. Kebalikan dari jujur adalah dusta. Hendaknya seorang muslim berhias dengan akhlak yang mulia, yaitu jujur. Dan yang namanya orang jujur itu sedikit orang yang jujur itu. Betapa banyak orang dusta. Dan ketahui bahwasanya dusta itu jika dimulai dengan hal sedikit, awalnya dusta itu sedikit, akan tapi disebabkan terus menerus, maka apa? Yang namanya kedustaan itu menjadi kebiasaan dia. Oleh karena apa? Sebisa mungkin jangan dusta meskipun kecil, meskipun sedikit. Jauhkan yang namanya dusta itu. Seorang muslim itu hendaknya apa? Jujur. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Salah satu sifat orang munafik adalah ketika idza hadatsa kadzaba, ketika dia berkata dusta. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ada sifat munafik pada diri kita. Naudzubillah, yaitu apa? Ketika kita berkata tidak
Jujur saja, meskipun apa pahit. Bahkan ada cerita di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab bin Malik, ketika beliau tertinggal dari perang Tabuk, beliau berkata jujur. Selainnya orang-orang munafik berkata dusta. Ketika tertinggal perang Tabuk mengatakan saya seperti ini, saya seperti ini, dusta. Nabi SAW menerimanya. Akan tapi Ka'ab bin Malik jujur. Kenapa tidak ikut perang Tabuk? Karena cinta hartanya dan lain sebagainya. Beliau jujur. Di awal perkaranya apa? Sulit. Sampai terasa dunia itu sempit. Tapi ujung-ujungnya apa? Nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran secara isyarat. Ini menunjukkan apa? Fadilah jujur. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak mau jujur, tidak mau dusta meskipun kecil. Kenapa? Keutamaan jujur luar biasa disebut di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Tentang Ka'ab bin Malik ceritanya. Lagi apa? Hendaknya jujur meskipun terasa pahit, meskipun efeknya mungkin pertamanya kurang enak, tapi jujurlah. Karena pada suatu saat nanti pasti efek jujur tersebut akan membawa kepada kebaikan dunia kita sebelum di akhirat. Karena ketahuilah bahwasanya ketaatan itu efeknya pasti ada di dunia ini sebelum di akhirat. Jadi jangan kira ketika kita taat misalkan efeknya di akhirat saja, sedangkan dunia tidak ada efek lah, tidak. Akan tapi yang namanya ketaatan itu efeknya ada di dunia ini sebelum di akhirat. Bahkan di dunia ini, di alam kubur dan di akhirat. Kebaikan itu ada efeknya di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Baik. Kata beliau, masyaallah kitab ini hafizallahu taala, was-sidqu min a'dhamil akhlaqil islamiyyati dalati ala fadlil muslim as-sadiq fil islam. Jujur termasuk akhlak yang agung di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang jujur dengan keislamannya apa? Dia akan berkata dengan perkataan yang baik. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat nifak. Sifat nifak itu apa? Yaitu dia menampakkan keislaman akan tetapi di dalam hatinya naudzubillah ada kebencian terhadap Islam. Dan nifak seperti ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Nifak yang dia menampakkan keislaman tapi di dalam hatinya itu membenci Islam, hal seperti ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Nifak itu dua. Kenapa nifak akbar, yang kedua nifak asghar. Nifak akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun nifak asghar maka tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti seorang muslim tapi bicaranya bohong, seorang muslim tapi khianat, seorang muslim ketika janji ingkar. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, jangan salahkan Islamnya. Oh, muslim aja berbohong, muslim aja khianat. Bahkan yang sudah ngaji khianat, nipu. Jangan salahkan ngajinya, salahkan orangnya. Jika ngajinya betul, jika Islamnya betul, pasti betul sikapnya. Jadi yang namanya Islam itu dinilai dengan ajarannya, bukan dengan pemeluknya. Kalau Islam dinilai dengan pemeluknya, rusak. Orang muslim korupsi, orang muslim ini. Yang korupsi bukan hanya orang muslim, selain muslim pun korupsi. Tapi nilai Islam itu dari ajarannya. Kalau mau lihat Islam yang sesungguhnya, lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibadah mereka luar biasa, akhlak mereka luar biasa, dermawan mereka luar biasa, keberanian mereka luar biasa. Lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah gambaran muslim yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan mau lihat Islam, jangan lihat Islam zaman sekarang. Islam, lihatlah Islam yang sesungguhnya itu di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau hafizallahu taala menyebutkan hadis. Kata beliau, alaikum bisidq, hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang namanya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa.
Seorang terus membiasakan jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kita biasakan jujur. Jangan sampai berdusta meskipun kecil, biasakan. Karena ketika seorang terbiasa jujur, ketika mau dusta berat dia. Saya biasa jujur, ketika mau dusta keluh lisannya. Kenapa? Sudah terbiasa jujur. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa dusta, hal sepele pun pasti dia berdusta. Kenapa? Karena sering berdusta, sudah terbiasa berdusta. Masalah sepele pun berdusta. Dan ketika seorang berdusta, pasti orang lain ketika mendapat khobar darinya tanda tanya, benar atau tidak, benar atau tidak, ragu. Adapun orang yang senantiasa jujur, ketika dia menyampaikan orang lain langsung terima. Kenapa? Karena dia biasa jujur. Kemudian kita masuk kepada akhlak yang kedua. Ini dibahas secara ringkas saja. Tidak semua syarah kita baca, karena mudah-mudahan dengan pembahasan yang ringkas dapat memudahkan kita untuk memahaminya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu terkait al-amanah. Amanah. Seorang muslim hendaknya dia itu amanah. Bersikap, bertugas sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Seorang pegawai misalnya, hendaknya dia amanah. Seorang hamba hendaknya dia amanah. Dia hamba Allah dan Allah memerintahkan dia supaya beribadah, amanah. Jangan keamanah Allah, yaitu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berbuat syirik. Seorang hamba hendaknya amanah. Ketika Allah memerintahkan supaya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk kita tiru, untuk kita contoh. Maka hendaknya kita amanah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, amanah itu luas cakupannya. Amanah dalam pekerjaan juga. Sampai misalkan kita karyawan telat-telat, kemudian kerjanya tidak betul, tidak mengeluarkan segala kemampuan, enggak, amanah, jalankan. Lihat bagaimana saat ini kita menjalankan Islam yang sesungguhnya, tentram hidup kita. Di dunia ini pasti tentram sebelum kelak di akhirat. Jika orang menjalankan syariat seluruhnya, maka pasti bahagia dunia sebelum akhirat. Dalam pekerjaan dia tentram, sama-sama saling jujur, sama-sama amanah, tidak ada tipu menipu, tidak ada berdusta, tentram hidup dia. Kata beliau Habibullah Ta'ala, wal amanatu sya'nuhu fid dinillahi tabaraka wa ta'ala azimun. Perkara amanah dalam agama Allah ini sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan amanah kepada langit dan bumi. Kemudian langit dan bumi enggan menerima amanah tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami berikan amanah itu kepada langit dan bumi. Begitupun kami berikan amanah itu kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka enggan mengambil amanah tersebut. Justru amanah tersebut apa? Diambil oleh manusia yang lemah, yang jahula, yang bodoh. Zaluman jahula, zalimnya luar biasa, bodohnya begitu sangat. Oleh karena apa? Perkara amanah ini perkara yang berat. Hendaknya kita menunaikan amanah tersebut. Hal yang pertama kali kita tunaikan adalah amanah Allah kepada kita, berupa beribadah hanya kepada Allah semata. Allah memberikan amanah kepada kita. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepadanya. Tunaikan amanah tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tunaikan amanah tersebut. Jangan sampai kita khianat ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khianat dengan cara na'udzubillah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan amanah itu apa? Menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan.
Kata beliau, hafizallahu ta'ala, wal amanatu bima'na al-'am tatanawalu ad-dina kullah. Amanah bermakna umum itu mencakup agama seluruhnya. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal ibada liya'buduh. Karena Allah menciptakan seluruh makhluknya untuk beribadah hanya kepadanya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa-apa yang ada di dalam keduanya, itu sebagai sarana kita menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi supaya kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumbuhkan sayuran, pohonan, buah-buahan untuk kita makan. Kemudian apa? Kita gunakan apa yang hasil kita makan itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun kata beliau hafizallahu ta'ala, wa aujadahum yuti'u. Allah mengadakan kita supaya kita taat kepada Allah. Ini amanah. Jangan sampai kita diciptakan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita tidak amanah dengan cara kita tidak taat kepada Allah. Berarti ketika seorang tidak taat kepada Allah, dia tidak amanah. Allah menciptakan dia untuk supaya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak taat. Berarti orang tersebut tidak amanah. Tidak menunaikan tujuan dia diciptakan. Tujuan dia diadakan untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi amanatun yalzamu kulla insanin an yahfazha. Ini amanah yang wajib setiap manusia untuk menjalankannya. Wa yu'na biha, hendaknya dia perhatian masalah amanah ini. Wan nasu fi dzalika inqasamu ila aqsamin thalatha. Manusia dalam hal amanah ini terbagi menjadi 3. Manusia dalam amanah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia yang dia itu mengklaim telah menjalankan amanah secara zahir, tapi dalam hatinya dia tidak menunaikan amanah. Ini orang-orang munafik. Orang munafik secara lisan menunaikan amanah, dia beriman katanya, tetapi dalam hatinya menyembunyikan kejelekan berupa kekafiran, kebencian kepada Islam. Ini orang-orang munafik. Jadi mereka itu menampakkan amanah dalam zahirnya, tapi batinnya menyembunyikan hianat. Kemudian yang kedua, yaitu dia tidak menunaikan amanah baik secara zahir ataupun batin. Jadi mengaku Islam tidak, di dalam hatinya pun apa? Benci kepada Islam. Siapa ini? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang benar, yaitu dia menunaikan amanah secara zahir dan batin. Dalam zahirnya dia menjalankan syariat Islam, dalam batinnya apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir yaitu al-ifafu, yaitu menjaga kehormatan diri atau menahan diri. Kata beliau hafizallahu ta'ala, al-ifafu yakunu bitajannubil harami wal athami wal fawahish. Yang namanya ifaf itu yang namanya menjaga diri, yaitu apa? Yaitu menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ya, orang yang ifaf, yang afif, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkara yang haram. Karena katakanlah bahwasanya perkara haram itu sedikit. Ya, perkara haram itu sedikit jika dibandingkan dengan yang halal. Yang haram itu jumlahnya sedikit. Misalkan khamar haram, yang halal banyak, susu, jus, air putih, madu, dan banyak sekali, tidak terhitung. Begitupun misalkan zina itu haram, nikah halal, dan lain sebagainya. Yang jelas apa? Ketika Allah mengharamkan suatu hal, maka jika dibandingkan dengan yang halalnya, maka yang halal itu lebih banyak. Kemudian yang namanya ifaf juga apa? Menjauhkan diri dari asam, dosa-dosa. Seorang muslim mesti menjauhkan diri dari dosa-dosa. Karena katakanlah bahwasanya efek dosa itu luar biasa pengaruhnya, begitu buruk kepada seorang manusia. Pengaruh dosa itu sangat buruk. Bahkan tidaklah seorang terhalang dari rezekinya kecuali disebabkan dosa yang dia lakukan. Misalnya seorang terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang ia lakukan.
Bisa jadi masalahnya terus numpuk, belum beres A, muncul B, belum beres A, B, muncul C, dan seterusnya. Masalahnya bertumpuk-tumpuk belum beres. Bisa jadi apa? Allah belum kasih solusi, disebabkan dosa dia. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa, permasalahannya akan Allah beri solusi. Rezekinya akan Allah beri dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebalikannya orang yang tidak bertakwa, orang yang berdosa, maka Allah tidak akan beri solusi dari permasalahannya. Begitupun Allah tidak akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pengaruh dosa itu apa? Sangat buruk. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut pengaruh dosa begitu banyak di dalam kitabnya Ad-Dawat. Ini sudah ada terjemahan yang hendaknya Bapak bisa dibaca dan dipelajari. Begitupun hendaknya seorang muslim menahan diri dari al-fawahish, yaitu perbuatan keji. Perbuatan keji. Zina dan apa-apa yang mengantarkan kepada zina seperti pacaran, hubungan lawan jenis yang tidak diperbolehkan. Ini fawahish. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Lebih para pemuda. Jangan mendekati zina. Begitupun orang yang sudah tua tidak merasa aman. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, apa-apa yang dapat mengantarkan ke zina dan zina fawahish, maka hendaknya ditutup. Saddud dzara. Yaitu apa? Jangan sampai bermudah-mudahan dalam hal seperti ini. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Dan hendaknya orang yang dia itu belum mampu untuk menikah, dia itu menahan diri sampai Allah mencukupkan dia, sampai dia mampu. Ini akhlak yang ketiga yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas materinya, maka boleh silakan. Jika tidak ada, kita tutup. Tidak ada? Tidak ada, kita tutup. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.